Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, geng. Ya, instansi Sipol Raja Haji Tanjung Pinang. Sore hari ini kita akan ngobrol santai tentang bagaimana kehidupan mahasiswa di kampus Sipol Raja Haji dan bagaimana mahasiswa yang beraktivitas dan tinggal di asrama Sipol Raja Haji Tanjung Pinang. Untuk narasumber sore hari ini kita ada Bang Ruli Panggabean. Sila, Bang Ruli. Sehat, Bang Ruli? Alhamdulillah sehat. Mantap. Selain itu kita juga ada dari mahasiswa, ada Kak Fadila Amanda. Iya. Dari Ilmu Pemerintahan ya Kak Dila ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya ada Khairul Umam. Nah, ini ada kawan kita nih, Khairul Umam. Halo teman-teman semua. Oke, sehat ya? Alhamdulillah Bang Umam. sehat, Pak. Oke. Agak lemas kayaknya. Agak lemah. Oke, jadi sore hari ini kita nih akan ngobrol santai aja ya. Ngobrol santai tentang asrama, kehidupan menjadi mahasiswa dan tinggal di asrama. Mungkin kayaknya Bang Ruli, karena kita sekarang ini lagi mau penerimaan mahasiswa baru nih Bang Ruli. Jadi banyak adik-adik mahasiswa yang akan baru masuk ke sini, mereka tuh pengen tahu kira-kira asrama itu bagaimana cara masuknya dan apa aja fasilitas yang ada di asrama. Ya kalau untuk cara masuknya yang jelas dia terdaftar sebagai mahasiswa Sipol Raja Haji. Dalam proses pendaftarannya memang agak sedikit karena kita ini masih terhitung baru Pak Tio ya. Ya. Kita belum ada pengembangan di web dan untuk sekarang masih manual. Jadi calon penghuni wajib ke asrama mengambil beberapa formulir untuk pengisian. Oke, begitu ya. Berarti nanti mahasiswa yang sudah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa di Sipol Raja Haji, mereka bisa mengambil formulir dan bisa daftar untuk menjadi penghuni di asrama. Kalau untuk biaya Bang Ruli, biayanya itu kira-kira berapa? Untuk pembiayaan awal itu kita ada pembiayaan jaminan kunci senilai 500.000 Oke. plus uang bulanan. Jadi bulanan itu per kepala ya, bukan per kamar. Oh, Jadi per kita kepala. hitungannya itu nggak per kamar, jadi per kepala. Jadi satu kepala per bulannya itu 200.000. Oke, 200.000 yang harus mahasiswa keluarkan supaya mereka nanti bisa tinggal di sini. Itu kira-kira fasilitasnya apa aja tuh Bang Ruli? Fasilitas, alhamdulillah mungkin kita bisa dikategorikan terlengkap Pak Tio. Oke. Satu kamar itu sudah ada kasur, tempat tidur, meja belajar, lemari pakaian, serta kamar mandi pun di dalam kamar. Oke, kamar mandi katanya itu udah pakai water jet semua ya. Udah pakai shower. Wah, luar biasa. Walaupun sumber air kita dari sumur bor Oke. dan kita tidak tergantung pada PDAM. Oke, Jadi, berarti insya Allah selagi aliran mata airnya itu banyak, stok air juga kita. Oke, berarti jaminan air juga sangat terjamin ya kalau tinggal di asrama Sipol Raja Haji ini, karena memang mahasiswa tuh yang sering dikhawatirkan itu susah air, apalagi di Tanjung Pinang masuk musim kemarau itu susah air nih. Nah, oke. Kira-kira kalau Bang Ruli di asrama ini proses mereka tinggal di sini itu nanti benar-benar diawasi atau mereka ini ada aturan-aturan yang mengatur mereka harus seperti ini seolah-olah ya asrama ini memang ada aturan dan tidak bisa sembarangan mahasiswa yang tinggal di sini. Kalau untuk aturan pasti setiap asrama itu udah ada lagi. Oke. Lebih ke tata tertib sih pokoknya. Benar ya. Seperti laporan keluar masuk. Oke. Sekarang ya mungkin lebih kita tingkatkan pengawasan di tiap libur, terus weekend, karena kita juga harus memberikan jaminan ke tiap orang tua Betul. bahwa anak-anak yang dititipkan di asrama ini memang betul-betul kita jaga. Oke. Jadi tiap dia keluar dia wajib lapor, dia pulang pun dia wajib. Oke, berarti kalau untuk orang tua yang anaknya tinggal di asrama itu nggak perlu khawatir lagi karena memang sudah benar-benar ada aturan dan benar-benar diawasi juga dari pengelola asrama. Oke, baik.
Tadi dari Bang Ruli ya, sekarang kita coba dengar bagaimana cerita dari mahasiswa yang sekarang ini sedang berkuliah dan dari awal kuliah tinggalnya di asrama. Oke, kita coba tanyain dengan Kak Dila. Silakan Kak Dila, coba jelasin bagaimana kehidupan Kak Dila masuk di Sisipol dan kemudian kehidupannya tinggal di asrama. Silakan Kak. Gila banyak nih ceritanya nih. Nah, itu makanya dengan demikian nih Kak Dila bisa memberikan gambaran yang luas nih ke orang-orang semua bahwasannya mahasiswa Sisipol ada asrama dan happy tinggal di asrama. Silakan. Kebetulan saya kan berasal dari Kota Batam nih Pak. Wih, dari Batam ya. Iya. Iya, cuman saya mau ke Pinang ini karena memang disuruh sih, dituntun sama orang tua untuk mandiri. Oke. Nah, kebetulan untuk kotanya sendiri tuh ya mencari jarak dekat gitu dari Kota Batam. Nah, kebetulan saya lihat berapa brosur nih, ternyata Sisipol ini punya asrama sendiri Oke. yang dekat dengan kampusnya. Oke. Nah, ya udah orang tua saya mulai daftar di Sisipol Raja Haji dan saya tinggal di asrama. Nah, untuk asrama sendiri sih kebetulan juga fasilitasnya sangat-sangat baik ya, dari Oke. mulai kamarnya itu nyaman. Jadi ya dengan harga yang terjangkau menurut saya baik sih Pak. Bagus Pak. Ya, bagus ya. Jadi fasilitasnya itu yang disampaikan sama Bang Ruli tadi itu betul-betul real ya, Iya. bukan fake ya, bukan hanya lip service saja. Iya. Nyaman nggak kira-kira dengan lingkungan di asrama? Nyaman, orang-orangnya juga baik, dekat juga dari ke kampus. Jadi kayak nggak banyak biaya untuk transportasinya sendiri sih Pak. Oke, karena memang hanya tinggal jalan kaki 1 menit, ya nggak sampai 1 menit, bahkan sampai ya, Iya. langsung di kampus. Cuman berjarak 2 sampai 300 meter, 200 sampai 300 meter dari asrama ke kampus ya. Iya benar banget. Oke. Kalau selanjutnya nih ada Bang Khairul Umam. Nah, silakan Bang Umam. Nah, jadi saya kan yang berasal dari Tambelan, Pak. Oh, jadi Bang Umam ini aslinya dari Tambelan. Tambelan, betul, Pak. Oke, jauh ya. Oke. Nah, kebetulan pengen kuliah yang masih terjangkau dan fasilitasnya ada tempat tinggal. Oke. Nah, habis itu milihlah Sisipol Raja Haji. Dan pendaftaran waktu itu awalnya tinggal di kos-kosan juga Pak, sempat Pak. Oke. Karena kan awal-awal asrama tuh belum bisa ditempati karena masih ada perbaikan di airnya Pak. Jadi setelah itu baru saya ngambil kos-kosan dan nggak mampu tuh Pak untuk biaya per bulannya karena Oke. kos-kosan rata-rata di Pinang nih 500.000 Per bulan ya? per bulan, 500.000. 500.000. Oke. Belum lagi uang jajan. Habis itu ke kampus harus naik Maxim lagi karena kan nggak ada kendaraan kan awal-awal kuliah. Oke, jadi akhirnya setelah proses tinggal di kos-kosan, kemudian ngerasa wah ini gejolak ekonomi kejadian nih, Betul. ya kesulitan ekonomi karena tinggal di kos-kosan. Akhirnya memutuskan untuk tinggal di asrama. Iya Pak. Karena Terus? ibaratnya asrama ini kan murah, habis itu juga dekat dengan kampus. Jadi walaupun kita nggak ada kendaraan, kita tetap bisa kuliah dan mudah lah akses ke kampus gitu Pak. Dan pastinya tidak akan telat masuk kelas ya. Betul sangat. Karena kalaupun udah masuk, kawan yang lain bisa ngingetin, bisa nelpon, langsung jalan sebentar sampai ke kampus dan bisa kuliah. Oke, kalau kuliah sendiri udah semester berapa nih Bang Umam? Alhamdulillah sekarang udah di semester 6 sih Pak. Oh, di semester 6 ya. Oke, udah semester 6 berarti tak lama lagi akan selesai masalah studinya. Ya, tinggal 2 semester lagi nyusun skripsi habis itu selesai. Nah, ini harapan ke depan dari Bang Umam nih, selain sebagai mahasiswa dan tinggal di asrama, harapannya ke depan nih apa nih dalam proses pendidikan? Harapan ke depan untuk proses pendidikan, saya berharap anak-anak yang ada di daerah kepulauan seperti Tambelan, ada di Natuna, Anambas, dan Lingga, mereka bisa kuliah tanpa harus kayak mikirin di mana tempat tinggal yang murah. Ya tentunya di Sisipol Raja Haji udah ada tempat tinggal yang murah dan asramanya cukup fasilitasnya yang bagus Pak. Oke, gitu ya. Jadi istilahnya udah ada orang yang punya pengalaman nih guys, tinggal di asrama, kuliahnya itu dekat ya, hanya beberapa ratus meter sampai, sehingga proses kuliah jadi lebih mudah dan lebih bisa efisien dari masalah pengeluaran. Kalau Bang Ruli gimana Bang? Nih kira-kira nih harapan ke depan nih buat calon-calon mahasiswa baru yang masih bingung, masih ragu, apalagi mahasiswa rantauan kalau dia kuliah di Tanjung Pinang dan kuliah di Sisipol Raja Haji. Harapannya lebih ke ini aja, Pak.
di mana lagi mau kuliah dengan biaya yang terjangkau serta fasilitas yang paling lengkap. Lalu bukan di Stisipul Raja Haji. Oke, gitu ya. Jadi Bang Ruli ini dulu dia alumni dari Stisipol juga nih. Ya, kuliah di Sisipol, kemudian bekerja di Sisipol Raja Haji, dan sampai sekarang beliau dipercaya menjadi pengelola asrama Sisipol Raja Haji. Berarti jam terbang beliau, pengetahuan beliau tentang Sisipol Raja Haji ini udah luar biasa. Oke, selanjutnya Kak Dila, kira-kira gimana nih harapan Kak Dila ke depan dalam proses pendidikan Kak Dila di Sisipol Raja Haji? Ya kedepannya mungkin kita menjadi mahasiswa yang lebih disiplin, lebih meningkatkan kualitas kita sebagai mahasiswa yang lebih baik, Pak. Oke, gitu ya. Oke, selanjutnya kalau Bang Umam gimana Bang Umam? Untuk harapan ke depan ya Pak. Ya, dalam proses kuliah nih gimana? Harapan ke depan dalam proses kuliah lebih belajarnya lebih giat lagi Pak. Terus apa yang udah didapat sekarang kayak IPK yang bagus itu dipertahankan lagi, dan juga lebih aktif lagi untuk di UKM kampus, dan untuk kawan-kawan asrama juga diaktifin lagi kegiatan seperti gotong royong, habis itu bersih-bersih asrama dan kayak olahraga bareng Pak. Jadi semakin silaturahmi sesamaan asrama itu semakin erat gitu Pak. Oke, jadi harapannya tentu jadi jauh lebih baik ya. Mungkin itu ya ngobrol-ngobrol singkat kita tentang bagaimana kehidupan mahasiswa yang tinggal di asrama, serta cerita-cerita tentang apa aja yang ada di asrama dan bagaimana aturan-aturan yang ada di asrama. Mungkin yang bisa kami sampaikan kepada calon mahasiswa ya, yang saat sekarang ini masih kelas 12, masih bingung nih kira-kira nanti kuliah mau lanjut di mana, apalagi posisi di luar Tanjung Pinang, di Lingga, Anambas, Natuna, Karimun, dan Batam. Gak usah mikir jauh-jauh, pilih kuliah di Tanjung Pinang, masuk di kampus Sisipol Raja Haji, nggak perlu lagi bingung cari asrama, cari kosan, karena di tempat kami sudah ada asrama yang luas dan besar ini nih. Kelihatan nih dari belakang nih. Ya, tentu dengan kemudahan akses serta juga pengawasan yang ketat, bikin adik-adik nanti yang tinggal di sini akan aman dan juga akan terkontrol oleh pengelola asrama. Dan yang paling penting tadi, jangan pernah ragu untuk memilih kuliah di Sisipol Raja Haji, karena tadi selain ada fasilitasnya yang sudah lengkap, kami juga akan mengawal kalian semua sampai lulus. Ya, itu adalah komitmen kami, mengawal mahasiswa sampai lulus. Oke, sekali lagi jangan ragu untuk kuliah di Sisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh.